Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Di waktu subuh yang insyaallah diberkahi ini, marilah kita bersyukur kepada Allah atas karunia-Nya yang tak terhingga. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Yang sampai saat ini Allah masih mengizinkan kita untuk berkumpul di masjid yang insyaallah diberkahi ini. Salawat serta salam telah kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang selalu berpegang teguh pada ajarannya hingga hari kiamat. Berdiri di sini aku menyampaikan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertema memaafkan itu mulia. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, "Ka'anni anzuru ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan minal anbiya darabahu qawmuhu fa'adamahu wa huwa yamsahu ad-dawa an wajhihi wa yaqul Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun." Yang artinya, seolah-olah aku masih dapat melihat Rasulullah SAW ketika beliau menceritakan seorang nabi dari para nabi, yaitu ketika nabi tersebut dipukul oleh kaumnya hingga menyebabkan keluar darahnya, dan nabi itu menguasai darah tersebut dari wajahnya sambil berdoa, "Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka itu tidak mengetahui." Hadis riwayat Bukhari nomor 3477 dan Muslim nomor 1752. Isi kandungan hadis yang pertama, agama kita mengajarkan pada umatnya bahwa memberi maaf itu mulia, sebagaimana hadis di atas, betapa mulia seorang nabi Allah yang memaafkan, bahkan memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas orang yang memukuli dirinya. Memaafkan orang lain padahal kita mampu membalas adalah merupakan kemuliaan. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 golongan yang berani bersumpah untuknya, tidaklah berkurang harta karena sedekah, dan tidaklah menambah bagi seorang pemaaf melainkan kemuliaan, dan tidaklah seseorang bertawadhu rendah hati melainkan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. At-Tirmizi. Yang kedua, memaafkan kesalahan orang lain adalah tanda dari orang yang bertakwa, dan memang kita wajib memberikan maaf jika salah diminta, dan lebih baik lagi apabila kita memaafkan meskipun tidak diminta, sehingga di akhirat nanti nama kita akan dipanggil untuk menerima pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa jika hari kiamat itu tiba, terdengarlah suara panggilan, manakah orang-orang yang dahulu di dunia memaafkan kesalahan sesama manusia? Datanglah kalian kepada Tuhanmu dan terimalah pahala-pahalamu, dan menjadi hak setiap muslim jika ia memaafkan kesalahan orang lain untuk masuk surga. Ad-Duhaq. Yang ketiga, agama mengajarkan kepada kita untuk menjadi pribadi yang berlapang dada dan pemaaf, memberi maaf dan pada orang atas kesalahan yang telah dilakukan merupakan keutamaan. Dan ingatlah bahwa bangunan di surga telah menunggu kita. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin dibangunkan baginya bangunan di surga, hendaknya ia memaafkan orang yang menzaliminya, memberi orang yang bakhil padanya, dan menyambung silaturahmi kepada orang yang memutuskannya. Hadis riwayat Tabrani. Yang keempat, marilah kita belajar untuk selalu bisa menulis kesalahan seseorang di atas pasir, agar angin maaf yang datang berembus akan menghapus tulisan kesalahan itu, sehingga hidup ini menjadi lebih damai dan indah. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hadis. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Quran surah Al-Imran surah ketiga ayat 159. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruh, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Quran surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 159. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Quran surah Asy-Syura surah ke-42 ayat 23. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa bersama.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrik, orang tua, saudara, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes dan umat muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya ya Allah, dosa besar, dosa kecil, sengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang saleh dan salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.